warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dengan membacakan doa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Bu, Ya, silakan Dika. sebelum kita baca semangat membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikri ilman warzuqni fahman wa amalan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Dika telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dilanjutkan, Ibu mastiin kamu dulu nih, siap nggak untuk mengikuti pelajaran? Sudah dibawa peralatan yang Ibu pesankan kemarin? Ya, seluruh peralatan untuk praktek kita sudah disiapkan ya? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, bagus. Adapun urutan kegiatan pembelajaran kita atau aturan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, kamu harus tertib dalam mengikuti pembelajaran hari ini, aktif dalam memberikan pendapat, kemudian nilai terakhir kamu nanti di evaluasi akhir harus tinggi, kemudian lewat daripada KKN. Kalau kamu memenuhi 3 kriteria ini, maka Ibu akan sediakan sebuah hadiah menarik. Ibu sediakan hadiah menarik bagi kelompok yang tampil lebih aktif, lebih bagus dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ini hadiahnya. Bagi kamu yang ingin hadiahnya, silakan ikuti pembelajaran kita dengan tertib, dengan aktif, dan dapat dievaluasi akhir nilainya paling sempurna. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanya? Anak-anak, hari ini kita kan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kamu dituntut untuk aktif, kemudian berani menyampaikan pendapat, kemudian di akhir evaluasi nilainya harus bagus. Nah, bagi siswa nanti atau bagi anak-anak Ibu yang memenuhi 3 kategori tadi, maka akan Ibu kasih hadiah. Kira-kira mau nggak hadiahnya? Mau. Ya, bagi yang mau silakan penuhi 3 kriteria yang Ibu sampaikan tadi. Hadiahnya Ibu simpan dulu, di akhir pembelajaran nanti akan Ibu bagikan atau Ibu kasih sama kelompok yang paling aktif. Dah, kayaknya anak-anak Ibu udah nggak semangat nih. Kita awali kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau menyumbit ke depan? Ya, ke depan Filsa, silakan. Oke, sebelum dipimpin sama Filsa nyanyinya, yang kamu silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Ya, mulai Filsa. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, anak-anak Ibu silakan duduk kembali. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu mau absen kamu dulu nih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nggak ada, Bu. Nggak ada hadir semua? Ya, untuk shift 2 berarti kamu hadir semua. Untuk besok insya Allah harus hadir juga ya. Tapi tetap kita jaga kesehatan kita dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, hari ini Bu ada sebuah komik nih. Komik yang akan Ibu bagikan di grup WA kita. Silakan dibuka grup WA-nya, sudah Ibu kirim.
buka di HP-nya. Ya, udah dibuka HP-nya. Keluarkan HP-nya, buka grup WA kita. Silakan dibaca teks literasi yang sudah Ibu kirim di grup WA. Silakan diklik. Udah nampak? Tuh, oke. Kalau sudah nampak, Ibu mau nanya nih. Kamu apa dulu? Kamu baca 2 menit. Silakan dibaca. Bisa kongsi sama kawannya bagi yang tidak bawa HP. Oke, udah siap dibaca? Tuh, mau tanya, dari komik yang kamu baca, tokohnya siapa saja? Siapa mau jawab? Ya, jawab, baca. Tokohnya Niko, Mailan, dan Mama. Ya, benar. Tokohnya adalah Niko, Mailan, dan teman-teman Niko. Kemudian yang kedua, peristiwa apa yang terjadi dalam komik tadi? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Laura, jawab. Niko tidak sengaja menghilangkan buku yang dipinjam dari Mailan. Ya, Niko tidak sengaja menghilangkan buku yang dipinjam dari Mailan. Yang ketiga, nasihat apa yang bisa kamu petik dari cerita komiknya? Siapa yang bisa jawab? Dika, jawab. Jika wajib jujur dalam keadaan apapun dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang Ya, kita harus bersikap jujur dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Tepuk tangan untuk 3 kawan yang telah menjawab benar. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar. Minggu kemarin kita belajar apa? Siapa masih ingat? Acungkan tangannya. Belajar apa kita kemarin? Jika belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. alat gerak hewan dan fungsinya. Siapa yang bisa memberikan hal atau materi kemarin yang masih kamu ingat tentang alat gerak hewan dan fungsinya? Siapa yang masih ingat? Laura. Nama hewannya? Kata. Alat geraknya? Kaki. Fungsinya untuk? Siapa lagi yang bisa? Ibu. Dika. Ular, alat geraknya perut, fungsinya untuk melata dan merayap. Iya, sebelah sana. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab materi apa yang kita pelajari kemarin? Yo, ingat lagi. Biasa. Kucing dan kuda, alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Iya, kucing dan kuda alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Kamu masih ingat nggak kucing dan kuda itu termasuk jenis hewan apa? Mamalia. Iya, benar, mamalia. Kenapa? Dah, hari ini kita belajar tadi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun muatan materinya adalah bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok dan mengembangkannya. Kemudian IPA tentang alat gerak manusia. Jadi nanti kita akan belajar yang mana yang termasuk alat gerak, mana tulang-tulang penyusun alat gerak kita, itu akan kita cari dan kita temukan bersama. Manfaatnya banyak untuk kamu. Dengan belajar alat gerak ini, kamu nanti bisa tahu bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak kita supaya tidak sakit. Itu manfaatnya bagi anak-anak ibu nanti. Jadi jangan dianggap remeh pelajaran kita hari ini. Ini tetap bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah kita belajar hari ini, kamu harus mampu menyebutkan dan merinci alat-alat gerak manusia, termasuk alat gerak atas dan alat gerak bawah. Kemudian merinci tulang-tulang penyusun alat gerak atas dan alat gerak bawah, menemukan ide pokok dari teks tulis, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Anak, hari ini Ibu punya 1 teks yang akan kamu bacakan. Ibu kirim di grup WA kita linknya, silakan dibaca. Ibu buka HP-nya, silakan dibaca. Udah Ibu kirim? Udah dibuka? Oke, ingat tadi ya, Ibu akan memberikan reward atau hadiah bagi kamu yang menjawab dengan benar dan paling aktif dalam kegiatan pembelajaran kita. Nanti kamu yang menjawab akan Ibu kasih 1 bintang emas. Setiap ada jawaban yang benar Ibu kasih 1 bintang emas. Kemudian di akhir pembelajaran akan kita hitung kelompok siapa yang paling banyak bintang emasnya.
maka kelompok itulah nanti yang akan mendapat reward atau hadiah yang disampaikan di awal tadi. Paham? Mau berlomba nggak mendapatkan bintang paling banyak? Ya, kalau mau silakan lebih aktif lagi menjawab setiap pertanyaan dan diskusi kita nanti. Oke, udah dijawab yang tadi? Udah. Oke, dari bacaan yang kamu baca, dari paragraf 1 sampai terakhir, siapa yang bisa menyebutkan apa judul bacaan dan apa isi bacaan yang kamu baca tadi? Coba. Oke, Dika, silakan. Judulnya Nenekku. Terus, Isi bacaannya, Andi yang pulang sekolah dengan menggunakan sepedanya dan sampai di rumah nenek. Andi membantu nenek memanen di kebun sawit milik nenek. iya. Andi pulang sekolah menggunakan apa? Sepeda. Kemudian dia sampai di rumah neneknya kemana? Membantu neneknya kemana? Ke ladang atau ke ladang sawit. Ngapain dia manen sawit? Sawit. Nah, sedang manen sawit, apa yang dilakukan Andi? Masalah apa yang timbul dalam teks yang kamu baca tadi? Apa masalah yang timbul? Siapa bisa jawab? Ibu, nenekku yang kesulitan membawa hasil panennya pulang ke rumah. Ya, mengapa dia kesulitan membawa hasil panennya? Siapa bisa jawab sebelah sana? Mengapa nenek kesulitan membawa hasil panennya? Ibu, Sebelah sana. Siapa yang paling itu yang bisa jawab? Mengapa kesulitan membawa hasil panen dari ladang? Kira-kira nenek-nenek tadi kesulitan membawa hasil panennya dari ladang, apa penyebabnya? bagus Ibu. Siapa? Ibu, Ya, Tiga. karena kaki nenek sudah mulai lemah dan kesulitan membawa beban berat karena usia nenek sudah tua dan tulangnya tidak sekuat dulu lagi. Ya, Udah. tulangnya udah tidak sekuat dulu lagi. Kira-kira apa yang bermasalah dengan kaki nenek? Apakah dia masih bisa bergerak kalau kakinya sakit? Masih bisa bergerak? Tidak. Tidak. Apa yang terganggu? Alat gerak. Berarti kaki nenek ini masuk alat gerak mana? Kaki. Alat gerak atas apa bawah? Bawah. Alat gerak bawah. Berarti alat gerak bawah nenek tadi bermasalah, sakit. Kenapa? Karena lanjut usia. Nanti akan kita pelajari berikutnya apa penyebab kaki nenek sakit dan tulang apa penyusunnya. Ya? Kemarin anak-anak ibu udah ibu suruh melihat atau mengamati kegiatan di rumah. Udah diamatin? Oh, banyak nggak kegiatan di rumah yang sudah kamu lakukan? Nah, sebelah sana dulu. Kegiatan apa yang sudah kamu lihat di rumah yang sudah kamu amatin? Contohnya apa? Siapa? Apa contohnya? Apa contohnya? Iya, contohnya ibu yang memasak. Pernah nggak kamu lihat ibu memasak di rumah? Pernah. Apalagi contohnya? Dari sini. Contoh kegiatan di rumah yang pernah kamu lihat kemarin yang ibu suruh amatin. Menyapu rumah. Apalagi? Iya, cuci piring. Sana apalagi dia? Jangan melamun. Iya, menjemur pakaian. Apalagi kegiatan ayah-ayah kita di rumah ngapain lagi? Ngopi? Iya, ngopi bisa. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan orang tuamu di rumah tadi, contohnya memasak. Alat gerak mana yang digunakan ibu? Eca, apa? Iya, alat gerak atas. Jangan bisik-bisik, ya. Yang berani alat gerak atas, Bu. Berarti ibu memasak dia memanfaatkan alat gerak atas. Alat gerak atasnya apa? Tangan. Nah, kemudian apa tadi lagi yang kamu amati yang kedua? Menyapu. Alat gerak apa yang dimanfaatkan saat menyapu? Alat gerak atas. Apa namanya? Tangan. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Mencuci piring. Alat gerak apa yang kita pakai? Tangan. Yang sering kamu lakukan main bola, ya enggak? Nah, alat gerak apa yang kamu manfaatkan?
Jadi anak-anak ibu silakan diambil atau dipilih kawannya yang paling kamu sukai dan duduk secara berkelompok. Masing-masing kelompok ada 3 sampai 4 orang. Kemudian duduknya di jarak, jangan berdempet-dempetan. Paham? Ya, silakan pilih kelompok sendiri dan duduk secara berkelompok. Silakan pindah. Anak-anak, sekarang kamu sudah memilih kelompok sesuai dengan keinginan kamu. Kamu sudah milih teman kamu untuk diskusi nanti per kelompok. Apa yang akan kamu lakukan dalam kegiatan kelompok? Yang pertama, nanti kamu akan mendiskusikan RKPD tentang materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, kamu akan bekerja sama membuat alat gerak manusia secara sederhana. Kemudian proyek yang kamu buat itu kamu harus tampilkan di depan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, bagi siswa atau kelompok yang paling aktif nanti seperti tadi akan ibu kasih bintang emas. Nah, setiap siswa, setiap kelompok yang mengumpulkan bintang paling banyak maka akan mendapat hadiah atau reward dari ibu. Paham? Oke. Ada yang mau ditanya untuk kegiatan kita hari ini? Ada? Ada yang mau ditanya? Paham kira-kira? Oke, berarti siap mengikuti kegiatan kita ya? Iya, tentu bisa. Video berapa nih? Silakan pindah diputar kursinya. Anak-anak, sekarang kamu sudah memilih kelompok sesuai dengan keinginan kamu. Kamu sudah milih teman kamu untuk diskusi nanti per kelompok. Apa yang akan kamu lakukan dalam kegiatan kelompok? Yang pertama, nanti kamu akan mendiskusikan RKPD tentang materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, kamu akan bekerja sama membuat alat gerak manusia secara sederhana. Kemudian proyek yang kamu buat itu kamu harus tampilkan di depan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, bagi siswa atau kelompok yang paling aktif nanti seperti tadi akan ibu kasih bintang emas. Nah, setiap siswa, setiap kelompok yang mengumpulkan bintang paling banyak maka akan mendapat hadiah atau reward dari ibu. Paham? Oke. Ada yang mau ditanya untuk kegiatan kita hari ini? Ada? Ada yang mau ditanya? Paham kira-kira? Oke, berarti siap. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan yang di layar. Ibu akan kasih gambar di layar. Silakan kamu lihat, kamu amatin. Ya, itu yang pertama. Amati contoh kegiatan yang dilakukan manusia atau yang dilakukan kamu di sekeliling kamu. Kalau tadi kamu sudah mengidentifikasi kegiatan di rumah. Sekarang lihat kegiatan yang ada di layar yang sudah ditampilkan. Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan apa saja yang ada di layar? Apa saja? Kegiatan apa saja? Bermain basket, apa lagi? Bermain sepeda, terus berolahraga atau lari. Kemudian naik sepeda motor. Ada lagi? Makan secara berlebihan. Nah, amati untuk kelompok 1, coba amatin kegiatan itu. Mana kegiatan yang bermanfaat bagi anggota tubuh, mana kegiatan yang kurang bermanfaat bagi anggota tubuh. 3. Berolahraga. Ya, terus yang ini yang bermanfaat bagi anggota tubuh contohnya apa, 3? Berolahraga. Ya. Baru bersepeda. Bersepeda, terus Bermain bola basket. nah, mana kegiatan yang tidak bermanfaat bagi tubuh? Naik sepeda motor sama makan berlebihan. Ya, naik sepeda motor sama makan berlebih. Kita kasih 1 bintang untuk kelompok 1. Dia sudah mengumpulkan 1 bintang. Siapa yang ketuanya? Nah, satu bintang. Yang lain kalau mau harus lebih aktif lagi. Dah, tadi kelompok 1 sudah menyebutkan mana kegiatan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ada yang bisa jawab, kenapa kegiatan makan itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi kesehatan tubuh? Makan secara berlebihan. Kelompok siapa? Apa akibatnya jika kita makan secara berlebihan? Sakit perut, Bu. Ya, sakit perut. Terus secara berlebihan? Makin gemuk. Ya, makin gemuk. Dapat lagi kelompok
Siap-siap. Kelompok lain silakan diamatin. Kegiatan apa itu? Kelompok siapa yang akan menyampaikan hasil pengamatannya? Kelompok Dika, dia sudah dapat 2 bintang. Siapa lagi sebutkan? Kegiatan apa yang kamu lihat di gambar? Memasak. Terus? Memanen sawit. Terus? Apa lagi? Menyemprot sawit. Ada berapa kegiatan? Ya. Nah, sekarang kelompoknya Eca. Kira-kira alat gerak apa yang digunakan pada setiap kegiatan tersebut? Coba jelaskan. Iya, dalam kegiatan apa? Memasak, memanen sawit, apa menyemprot? Memasak. Dalam kegiatan memasak, alat gerak apa yang dipakai? Atas atau tangan. Terus? Kegiatan apa lagi? Yang atasnya? Memanen sawit. Alat gerak apa yang kita pakai? Atas. Sama alat gerak bawah. Saat kita manen ke atas sama menyorong hasil panennya. Dah, karena dibantu sama kelompok 1, kelompok 3 cuma dapat 1 bintang. Kan dibantu Nadif tadi kan? Iya. Nah, berarti dia cuma dapat 1 bintang. Oke. Simpan bintangnya untuk kita hitung di akhir pembelajaran. Nah, perhatikan teks yang Ibu sajikan di depan atau di grup WA kamu juga sudah Ibu kasih linknya, boleh dari grup WA atau langsung lihat di layar boleh. Lihat itu teks yang sudah Ibu sajikan di depan. Siapa yang mau baca? Ya, bagus. Jihan, silakan dibaca. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak. Orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Ya, itu paragraf 1. Dari yang dibaca sama Jihan tadi, ada nggak kata-kata atau kalimat yang tidak kamu pahami artinya? Nggak paham semua? Paham. Sekarang kita akan menganalisa paragraf tadi dan menentukan ide pokoknya. Pelajaran kemarin sudah pernah juga kita singgung. Kalau ide pokok itu berada di mana? Di awal. Di awal. Kalau enggak? Di akhir. Kalau enggak? Atau di awal dan di akhir. Sekarang kelompok siapa yang bisa menentukan ide pokoknya yang mana? Eca. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Benar, tepuk tangan untuk kelompok Eca. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dia dapat 1 ide pokok di paragraf 1. Lanjut. Siapa lagi yang mau baca? Sepeda dapat melancarkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibat Yang bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, perut, dan lengan. Ya, kelompok siapa yang bisa menentukan mana ide pokoknya? Si Dika. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Dia 1, kamu 1. Kelompok siapa lagi yang mau baca paragraf berikutnya? Paragraf ketiga. Itu untuk paragraf 3. Siapa yang bisa menentukan ide pokok? Laura. Juga bersepeda secara rutin mengenai dan menggunakan tenaga. Bagus. 1. Nanti siapa paling banyak menemukan ide pokoknya dia yang dapat bintang. Lanjut paragraf ke-4 ya. Siapa mau baca paragraf 4? Suaranya kuat ya? Baca. Satu
Ya. Siapa yang bisa menentukan ide pokoknya? Nade, paling cepat. Salah satu pilihan yang bisa untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ya, bagus. Tepuk tangan sekarang kelompok 1. Lanjut paragraf terakhir. Siapa yang mau baca? Ya udah 2 ya. 2, 1, 1. Siapa mau baca? Eca, silakan dibaca. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Ya. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Iya. Siapa yang bisa menentukan ide pokok? Eca. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Iya. Itu berapa tadi kelompok 1? 2. Kelompok 2, 3? 2. Kelompok 1? 1. Nah, berarti ini yang imbang kan? Silakan ke depan. Sweet, siapa yang dapat bintang? Siapa? Berapa kali, Bu? 1. Satu. 1. Kita lanjut. Kelompoknya siapa yang mau sweet? Kelompok 2, kelompok 3? Oh, serah. Siapa? 1 bintang. Siapa yang menang sweet? Dia yang dapat bintang. Ayo, cepat aja, sini aja. Oke, sweet. Ya, langsung sweet. 1, 2, 3, sweet. Dapat 1 bintang. Jadi siapa paling banyak jawab dia yang dapat bintangnya. Paham? Oke. Ini menentukan ide pokok bisa kita lihat di mana? Di awal paragraf. Kalau tidak di akhir. Kalau enggak di awal dan di akhir. Sebagian di awal, sebagian di akhir. Jadi dalam menentukan ide pokoknya yang pertama kita harus baca dulu secara seksama. Kemudian tentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya, baru kita tentukan mana ide pokoknya. Yang biasanya ada di awal, kalau enggak di akhir, kalau enggak di awal dan di akhir. Nah, selanjutnya Ibu mau menayangkan sebuah gambar. Kita lihat tayangan gambar pertama. Ya, amatin gambar di depan yang ada di layar Ibu. Ada angka-angkanya ya. Ada angka 1, 2. Ada angka 1, 2 sampai 23. 1, 2, 3 sampai 23. Yang akan kamu amati nanti ini tentang alat geraknya saja. Mana alat gerak atasnya, mana alat gerak bawahnya dari urutan nomor yang sudah ada di gambar. Oke, Bu. Sudah nampak? Nampak, Bu. Oke. Lanjut. Ya, tuh pasangannya. Pasangan dari gambarnya ini mulai dari tulang dahi sampai tulang betis dan tulang kaki. Nih, sudah ada keterangannya masing-masing. Kalau kita lihat dari sini ada nomor 7. Nomor 7 itu pasangannya yang nih, tulang lengan atas. Kemudian nomor 11 dan 12, ini dia. Ya. Tuh kan, ini bukan tulang pergelangan tangan. Ini namanya tulang apa namanya nih? Tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian yang ini nomor 14, berarti yang ini dia. Ini tulang pergelangan tangan. Kemudian yang ini tulang telapak tangan. Baru yang ujungnya tulang jari tangan. Nah, yang kamu tentukan tadi, yang kamu sebutkan tadi disebut tulang-tulang penyusun alat gerak atas, yaitu tangan. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Tuh. Secara garis besarnya, susunan tulang itu ada rangka kepala, itu tidak kita pelajari di kelas 5, di kelas 6 nanti itu rangka badan, kemudian rangka anggota gerak atas atau tangan. Nampak? Rangka anggota gerak bawah atau kaki.
bawah. Atau satu dulu. Siapa yang bisa menunjukkan ke depan mana tulang-tulang penyusun alat gerak atas dan apa nama tulangnya? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ingat, siapa yang bisa tadi dikasih bintang. Yang kelompok paling banyak bintangnya akan mendapat apa? Hadiah. Ayo, kelompok 1 dia akan menyebutkan mana tulang-tulang penyusun lengan atas. Silakan. Ini tulang jari tangan, Ya, tulang jari tangan terus. tulang telapak tangan, Ya, benar. tulang telapak tangan, Sudah terus. tulang pengumpil, Ya, tulang hasta, terus. Paling atas. Dia nggak ingat siapa yang bisa. Ya, yang paling atas tulang tangan. Tulang lengan. Nah, berarti Dika belum dapat bintang. Silakan duduk. Kelompok siapa yang bisa? Kelompok siapa lagi? Maju. Suaranya yang kuat pas menyebutkan. Silakan tunjukkan dan pegang. Ya. Tulang penyusun alat gerak atas akan disampaikan sama Eca. Ya, silakan Eca. tulang jari tangan, Ya, tulang telapak tangan, benar. tulang pergelangan tangan, Ya. Tulang? tulang hasta, Iya, tulang hasta. tulang pengumpil, Iya, lanjut. tulang lengan atas. Iya, benar. Kasih tepuk tangan. Silakan bintang. Silakan dibawa ke kelompoknya 1 bintang. Ya. Kelompok 3 sudah berhasil menemukan mana tulang-tulang penyusun alat gerak atas. Sekarang kita ke alat gerak bawah. Sekarang alat gerak bawah. Kelompok siapa yang bisa menunjukkan ke depan mana tulang-tulang penyusun alat gerak bawah dan apa nama tulangnya? Siapa? Iya, maju. Silakan. Nggak ada pesanan. Ini kelompok 1. Dia akan menyebutkan bagian-bagian tulang dari alat gerak bawah. Silakan Dika. tulang paha, Ya, tulang tempurung lutut, benar. tulang kering, Ya, tulang betis, ya, ditunjuk, dipegang. tulang telapak tangan, Tulang pergelangan kaki. Ya, lanjut. tulang telapak kaki, Benar. tulang jari kaki. Ya, bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, karena benar kita kasih 1 hadiah. Silakan dibawa ke kelompoknya. Jenis-jenis tulang penyusun alat gerak atas dan tulang penyusun alat gerak bawah yang disebutkan kawanmu sudah benar dan sudah tepat. Ada yang mau ditanya? Enggak. Dah, selanjutnya tadi kamu kan sudah menentukan alat gerak atas dan alat gerak bawah serta tulang penyusunnya. Sekarang perhatikan video di depan supaya kamu lebih paham mana alat-alat anggota gerak atas dan bawah serta cara menentukan ide pokoknya. Silakan lihat video yang di depan. Yang otot adalah yang berwarna merah, kemudian yang tulang yang berwarna putih. Otot tadi alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Dan dia bekerja sama untuk melakukan gerakan sehingga manusia atau kita bisa bergerak dengan aktif. Nah, itu dia susunannya. Susunan alat gerak manusia itu mulai dari rangka kepala, ada rangka badan, ada rangka anggota gerak atas, dan ada rangka anggota gerak bawah. Yang dinomori dari nomor 1 sampai nomor 23. Ya, silakan dilihat penjelasannya. Nah, itu dia gambar rangka anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ini namanya tadi tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil yang bagian belakang, tulang hasta depannya, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan,
tulang jari tangan. Yang ini semua disebut dengan tulang anggota gerak atas. Yang kanannya ini disebut dengan tulang paha. Kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Yang ini disebut dengan tulang bagian bawah atau tulang gerak bagian bawah. Ya, silakan dilihat. Selanjutnya, tuh, fungsi alat gerak bagi manusia itu yang pertama melakukan pergerakan tubuh, kemudian berjalan, kemudian bisa mengulang, menari dan sebagainya. Nah, jadi alat gerak itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Salah satunya dengan menunaikan sholat tepat waktu. Menemukan ide pokok. Caranya yang pertama, baca seluruh paragraf, cermati kalimat pertama hingga terakhir, kemudian tentukan kalimat ide pokoknya, baik di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokoknya pada setiap paragraf. Kelima, tandai info penting yang kita peroleh dari paragraf. Itu dia urutan atau langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Tuh, ide pokok adalah kalimat utama atau kalimat yang mengungkapkan pikiran gagasan utama. Contohnya ini, yang berwarna biru ini ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang warna putih ini merupakan kalimat pengembangnya yang mengembangkan ide pokok yang ada di awal tadi. Paham? Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang akan kita lakukan. Yang pertama, kamu akan mengerjakan SKPD yang dibagikan, atau boleh langsung diisi di dalam HP-nya yang sudah dibagikan, linknya di grup WA. Silakan dibuka di grup WA-nya. Nah, ibu kasih tugasnya satu-satu. Oke, ini SKPD-nya. Silakan dikerjakan. Ya, SKPD itu silakan didiskusikan bersama-sama. Boleh langsung isi di HP, boleh langsung ditulis di lembaran LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, boleh ditulis, diisi LKPD-nya. Ibu tunggu selama 15 menit. Silakan diisi. Tuh, ya, udah siap diisi? Oke, kalau sudah siap diisi, kita lanjutkan dengan membuat proyek berupa alat gerak manusia. Nah, sebelum kamu membuat proyeknya, lihat video cara membuat proyek berikut. Lihat caranya. Lihat alatnya gunting, kemudian benang, gulungan kertas, iya gambarnya. Kamu udah punya tadi kan? Lihat caranya.
Ya, kelompok 1 sudah ada, naikkan ke atas. Coba aku mau nengok, naikkan peralatannya. Ya, kelompok 2 naikkan. Ya, lengkap. Tinggal ngerjain kelompok 1. Ya, dia udah mulai dipotong. Sekarang kita akan kerjakan tahapannya 1 per 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Akan kita kerjakan secara bersama-sama per kelompok sesuai dengan tutorial yang sudah kamu tonton tadi. Kira-kira bisa? Oke, kalau bisa silakan bekerja di kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit. Coba kamu gunting setiap bagiannya. Ya, digunting, dipaskan ya, yang rapi. Dipotong 1 per 1, mana tangannya, mana kakinya, mana yang kiri dan mana yang bawah. Dia harus tersusun secara berurut, jangan salah nanti menyusunnya. Ya, silakan dipotong ya, yang rapi, hati-hati. Yang lain silakan dikerjain. Ya, kalau dipotong letakkan dulu, nanti baru dilem. Oke, bagus. Ini yang sudah dipotong. Nah, ini nanti yang sudah kamu potong, kamu kasih lem, kemudian tempel di sini. Bisa? Ya, sekarang coba lanjutkan itu. Kamu lem yang bagian kasih lem. Satu yang megang, satu ngelem. Nah, satu pegang, satu lem, biar rapi. Dikasih yang rapi lemnya. Ya, tuang, jangan kebanyakan ya. Bagian kepalanya itu kan sudah kamu potong tadi. Ya, yang rapi. Tangannya. Satu lagi. Oke, dah, taruh. Ditempelkan di kartonnya. Nah, tempel sini. Oke, dah. Silakan ditempel. Tempel yang rapi di sini. Pegang bagian kaki. Pegang satu lagi ya. Awas tangannya. Lurus. Ya, lurus. Yang lurus. Nah, diratakan. Oke, dan nanti sudah kamu tempel, itu tinggal digunting. Kemudian disambung kembali, baru dia menjadi anggota anggota gerak atas dan bawah. Nanti akan kamu presentasikan di depan. Bisa? Oke, ini sudah kamu gunting, berarti kamu tinggal mengikatkan yang ini. Nah, silakan diikat yang ini. Satu-satu. Ya, bantuin kawannya. Bantuin satu-satu diikat masing-masing kaki dan tangannya. Oke. Yang kencang ikatnya, yang kencang. Bawahnya lagi. Yang rapi sudah itu dipotong sisa benangnya. Pakai ini. Ya, nih. Sisa dipotong sisanya.
atas, ya. Di atas bisa, di sini. Di atas, di atas. Nah, ya. Oke. Awas lepas. Sudah kamu rangkai, sekarang kamu tinggal meletakkan bidinya di sini. Nah, kamu lem, sudah lem, baru nanti dipresentasikan ke depan. Bisa? Ya. Ya. Sekarang KP-nya yang sudah tadi, mana dia? Sudah siap? Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Ayo, ya, sudah siap? Ya, oke. Udah. Kelompok 1 bisa ya? Bisa, Bu. Kelompok 2? Bisa? Ada yang mau ditanya? Oke. Sudah bisa menentukan jenis tulang penyusun ini? Sudah? Oke. Kelompok 3? Sudah bisa? Ya, kelompok 3 sudah bisa. Sudah siap ya? Oke. Proyek kamu sudah selesai. Proyeknya sudah selesai, LKPD-nya juga sudah didiskusikan. Sekarang kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Sampaikan hasil diskusinya. Saya adalah Elsa dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi LKPD. Ya. Kesimpulannya? Atas manusia tersebut oleh 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, Ya. tulang hasta, Hmm. tulang pengembil, Benar. tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Lanjut. Alat gerak bawah manusia tersusun oleh 7 jenis tulang, yaitu tulang paha, tulang postur lutut, Ya. tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, hasil proyeknya sampaikan. Ini hasil proyek kami dari kelompok 3. Ya, jelaskan. Kamu ya. Ini tangan, Berdiri, Kak, berdiri. ini tangan, ini kaki, ini alat gerak atas dan ini alat gerak bawah. Ya, tunjukkan makalannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi kami hari ini. Ya, Ini tulang pergelangan tangan. tulang gerak atas. Ini adalah tulang gerak atas. Alat gerak atas terdiri dari Alat gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengemukil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. bawah, Ini adalah alat gerak bawah. alat gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, jari kaki. Ya, ini hasil proyek. Ini hasil proyek kami hari ini Terdiri dari terdiri dari ini adalah gerak atas, terus. ini dan ini adalah gerak bawah. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan untuk kelompok 2? Ada tambahannya? Enggak. Nah, mungkin untuk kelompok 2 yang perlu kamu jelaskan lagi adalah bagian-bagian dari tulang penyusun alat gerak atas dan alat gerak bawah. Contoh alat gerak atas, dia terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengunci, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Paham? Oke. Nah, kita lihat penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Saya Dika, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi pada hari ini. Ya. Yang pertama, gambar bersepeda. Ya. Memanfaatkan anggota gerak kaki dan tangan. Lanjut. Manfaatnya untuk melatih otot agar kuat dan bertenaga. Benar, lanjut. Yang kedua, gambar bermain bola basket. Yang memanfaatkan anggota gerak kaki dan tangan. Ya. Manfaatnya adalah agar otot tangan dan kaki kuat dan bertenaga. Ya. Yang kedua,
Dampak buruk yang ditimbulkan kegiatan tersebut adalah dapat menimbulkan obesitas. Ya, tunjukkan proyek. Ini adalah Proyek tunjukkan kemarin kamera. ini adalah proyek kami pada hari ini. Ya, tunjukkan alatnya. Ini tangan atau alat gerak atas, terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok siapa yang mau menambahkan? Kelompok siapa? Iya, kelompok 3 silakan ditambahkan. Paragraf 1, ide pokoknya bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf 2, ide pokoknya bersepeda dapat mengusahakan aktivitas tubuh. Paragraf 3, ide pokoknya jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap sehat. Iya, tambahan dari kelompok 3 benar. Seharusnya kelompok 1 tadi menentukan ide pokoknya tepat atau sesuai dengan bacaan yang telah tersedia di LKPD. Kemudian tambahan dari Bu untuk kelompok 1, susunan dari tulang penyusun alat gerak bawah itu harus lengkap, tidak boleh dia tumpang tindih. Kamu buat tulang pahanya 2 itu nggak boleh, dan dia harus berurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Sampaikan pendapat masing-masing dalam presentasi setiap kelompoknya. Sekarang Ibu mengasih kita sama kelompok yang penampilannya paling bagus, yang paling lengkap. Itu kelompoknya kelompok 3. Silakan ambil kelompok 3. Lengkap menyampaikan dan memberikan pendapat tambahan. Ya, itu. Lanjut. Sekarang lihat HP kamu. Lihat HP. Ibu sudah kirim game EduCandy. Game EduCandy tentang pelajaran kita hari ini. Ada? Ada, Bu. Silakan dinaikkan di atas meja HP-nya. Oke. Dah, ini dia game EduCandy dan cara memainkannya. Yang mana dipilih? Yang gambar roti? Boleh. Nah, caranya kamu pilih gambar roti. Kemudian akan timbul nanti tebak kata di sana. Kamu pilih kata apa yang tepat sesuai yang ada di layar handphone kamu. Siapa yang sudah bisa? Laura? Dika udah, Bu. Oke, silakan dipilih Dika. Tinggal play dong. Pilih apa perintahnya? Play. Klik. Nah, ya. Nah, tuh pilih tulang. Yang berhubungan dengan pilih 6 kata yang tepat tentang apa yang kita pelajari hari ini? Tulang. Coba itu. Tulang berarti ejaannya apa? T, huruf T. T mana T? Nah, pencet. T, terus U. Ya, apalagi? A. Tulang apa yang cocok untuk melengkapi ini? Tulang ini lutut. Nah, berarti habis T apa? E. Oke. Nah, terus P, U. Udah itu. Udah, U-nya udah. R lagi. Tempurung dah. Nah, dah tulang tempurung. Next. Ya, lanjut. Tulang apa lagi yang cocok? Ketik dulu. Ujungnya. Mantap. Salah. Ya, kan hasta. Itu mirip. Next, itu rotinya udah kemakan 1. Kita tinggal udah. Tulang hasta. S. Telapak tangan. I. Kaki.
I. Oke, benar. Next. Lanjut. Tulang. Apa ya? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Kering. Ada juga. Oke, benar. Tepuk tangan. Lanjut. N-nya mana? Tulang. Pergelangan tangan. Jari itu. Coba. Jari. Nah. Udah. Iya, benar. Lanjut. Sampai berapa level, Bu? 6. Kayak gimana nih? Tuh. Lang. Ujungnya I. T. Tengah-tengah dia gitu. Berarti Apa? betis. Nah. S. Iya, lanjut. Tulang. Pergelangan Kaki. Iya, lanjut. Benar nggak? Berapa? Over. 51. Salah berapa? Satu. Salah 1. Iya. Game permainan game Edu Candi itu dimenangkan oleh kelompok Dika. Dia sudah selesai sebelum waktu habis yang telah ditentukan sesuai di dalam game tadi. Karena kelompok Dika menang dalam permainan Edu Candi, kita kasih 1 bintang lagi untuk kelompok Dika. Tepuk tangan untuk kelompok Dika. Bintangnya berapa sih dapatnya? 4 juga. Naikkan dari kelompok 1 dulu, tunjukkan bintangnya. Naikkan gini, naikkan. 1, terus 2, 3. Ya, kelompok 2, 4 Bu. 4. Kelompok 2 ada? Kelompok 1. Tunjukkan. 4, Bu. Tunjukkan, naikkan. 1 itu. 2. 3, 4. Dapat 4. Berarti kelompok 1 sama kelompok 2 dapat bintangnya sama. Nah, tadi kan Ibu janjikan akan mendapatkan reward atau hadiah. Ini hadiahnya udah manggil-manggil nih, aku sama siapa gitu. Nah, karena kamu mendapatkan bintang yang sama seperti tadi, akan kita adakan tanya jawab. Siapa yang paling banyak menjawab, maka dia yang akan dapat hadiah. Siap? Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 siap? Siap. Siap. Dengan bintang Ibu selanjutnya. Oke, Ibu tanya. Pertanyaan pertama. Siapa yang mau ditanya? Siapa yang paling berani untuk ditanya? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang paling berani ditanya? Oke, kelompok 1. Ibu kasih 1 pertanyaan. Kelompok 1, coba kamu tunjukkan ke depan. Mana tulang-tulang penyusun alat gerak atas? Silakan. Ya, maju. Yang suaranya sebutkan. Tulang lengan atas. Ya, Tulang pengumpil. ya, Tulang hasta. ya. Tulang pergelangan tangan. Ya. Tulang telapak tangan. Terus? Tulang jari tangan. Benar, tepuk tangan. Kita kasih 1 hadiah. Sekarang kelompok 1 dapat berapa? 5. Sekarang kelompok 2. Ibu kasih 1 pertanyaan. Eja, siapa yang bisa dari kelompok 2 menjawabnya? Silakan. Pertanyaannya, sebutkan kegiatan sehari-hari yang bermanfaat bagi tubuh. Berolahraga. Apa lagi? Bersepeda. Ya, Memasak. memasak. Kenapa itu bermanfaat bagi tubuh? Karena memanfaatkan alat gerak. Nah, 1. Sama-sama berapa? 5. Pertanyaan terakhir. Siapa yang paling cepat dia jawab? Di antara
di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Bagus, tepuk tangan. Berarti kita hitung kembali. Kelompok 1 hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Kelompok 2 hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kelompok berapa nih pemenangnya? 1. 1. Silakan kelompok 1 ambil hadiahnya ke depan. Dia yang tadi dijanjikan di awal dimenangkan oleh kelompok 1. Kenapa? Karena dia mendapat bintang lebih banyak hari ini. Jadi untuk kamu yang mau bintang besok lebih banyak, belajar lagi di rumah, diulang pelajaran yang kemarin. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, gitu. Kita sudah melewati kegiatan diskusi dan sudah kita presentasikan serta memainkan sebuah game educenti. Sekarang kita tarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan? Alat kilat atas manusia disusun oleh 6 jenis tulang, yaitu 1 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 3 tulang pengumpil, 4 tulang pergelangan tangan, 5 tulang telapak tangan, 6 tulang jari tangan. Ya, benar. Yang disampaikan Desti benar. Siapa mau nambahkan? Siapa lagi? Dia. Dalam penyusun alat gerak bawah adalah tulang paha, tulang otot, tulang betis, tulang kuping, dan tulang pergelangan kaki. Tulang kaki dan tulang badan. Kegiatan manusia yang memanfaatkan anggota gerak adalah memasak. Ya. Ya, benar. Yang disampaikan dia. Ada lagi tambahannya untuk kesimpulan hari ini? Adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang Iya. Ya. Siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Pembelajaran hari ini? Ya, Dika. Salah satu kegiatan yang sangat penting bagi tubuh, atau yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Yang pertama, bermain sepeda. Ya. Yang kedua, bermain bola basket. Oke, ya, perhatikan. Berarti kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah tulang penyusun alat gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian ada kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama bersepeda, kemudian berolahraga. Ada pula kegiatan di lingkungan kita yang memanfaatkan anggota gerak. Salah satunya tadi kamu sebutkan memasak, memanen, dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, pada kegiatan hari ini, apakah kamu merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Senang sekali, Bu. Nah, bagian mana yang kamu senangi dalam kegiatan kita hari ini? Bagian yang menyanyi, Menyanyi, apalagi? menggambar, Menggambar, apalagi? membaca, Membaca. Main game menyenangkan gak? menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan, Ibu kasih linknya di grup kita di WA. Silakan kamu isi hal-hal apa aja yang menyenangkan dan yang tidak kamu sukai pada pembelajaran kita hari ini. Paham caranya? Paham. Ya, kita sudah biasa mengisi link, kamu isi seperti biasa. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Ada? Ya, kalau tidak ada, ayo sampaikan kegiatan hari ini telah berakhir untuk pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 akan kita lanjutkan besok untuk pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang cara memelihara alat gerak pada manusia. Nah, sebelum kita pulang, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa tadi? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, silakan langsung ke rumah, cuci tangan, maskernya diganti, dan mandi, laksanakan sholat zuhur. Ya, karena tidak ada lagi kegiatan kita, kita tutup kegiatan kita dengan membacakan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Dika, lanjut. Pimpin doanya. Ya, doa